dibandingkan dengan sebelum pandemi COVID-19. Saat pandemi ini yang pastinya teman-teman di Cukur Online ini sangat bersyukur sekali karena menurut saya ini adalah momen gitu buat teman-teman yang saat ini sedang merasakan dampak dari pandemi ini bisa ikut dan terus bergerak dengan Cukur Online ini. Saat pandemi lebih banyak ya kan, ya sekarang alhamdulillah masih ada ya. Karena apa? Karena servis kita, pelayan kita selalu memberikan yang terbaik buat. Meraup untung di tengah gempuran pandemi COVID-19 memang dibutuhkan pemikiran dan ide yang jeli. Dengan kecakapan membaca peluang, dipadukan dengan kreativitas, tak hanya bisa membantu perekonomian diri sendiri, namun turut pula memberikan solusi masyarakat agar tetap menjaga penampilan di tengah pandemi. Di Jakarta, Devi Prihatiningsih, Steven Anthony Patinama melapor. Nah, itu kita harus tanamkan mindset bahwa kita adalah owner dari pekerjaan kita itu sendiri ya. Kalau kita pikir misalnya gitu ya kan, kita punya uang lah, modal ya kan untuk membuka usaha di kampung kita atau di daerah kita gitu ya kan, dengan modal misalnya 20 juta gitu ya kan. Nah, perharinya itu mungkin tarifnya itu 8.000. Tapi kita bekerja misalnya di barbershopnya Kang Abad gitu ya kan, dengan komisi yang sama gitu ya kan, kita mendapatkan komisi 8.000. Itu sama aja kita membuka usaha di daerah kita, di tempat lain, tanpa kita memikirkan harus membayar kontrakan bulanan gitu ya kan, harus memikir operasional gitu. Itu sama aja gitu kan, cuma hanya tempatnya saja yang berbeda gitu ya Kang Abad ya. Betul. Itu ya Kang Abad ya. Nah, jadi teman-teman tuh yang masih bekerja saat ini di tempat di tempat lain, masih harus tetap terus semangat gitu ya kan. Ya insya Allah nanti suatu hari ya kan, itu tadi ATM ya kan, bisa meniru usaha yang memang sudah kita di dalamnya itu benar-benar dan sungguh-sungguh mempelajarinya. Jadi jangan buru-buru dulu ya Kang Abad. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ferry Diansyah dan Joko Tegar Susilo dari Story 08 Barbershop. Dari Story 08 Barbershop. Ya, buat teman-teman di manapun berada ya, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali, yaitu Bapak Joko dari Story 08 ya. Kita akan mengulik tip and tricksnya ya Pak Joko, bagaimana dia bangkit dari keterpurukannya ya, bagaimana dia mencari jalan ya untuk keluar dari lubang sempit itu ya Pak Joko. Pertanyaan-pertanyaan Pak Joko. Pak Joko sebelum menjadi seorang entrepreneur barbershop gitu ya kan, itu awalnya ceritanya seperti apa tuh Pak Joko? Dulu sih awal mula ke Jakarta itu setelah lulus sekolah habis tragedi 98 itu. Tragedi 98 ya, kita ke Jakarta. Pertama kerja sih jadi security. Jadi security di daerah Jakarta Barat ini. Nah, dari security itu karena kita sering ngeliatin anak-anak pada nyablon, bikin-bikin flyer karena kebutuhan dari tempat itu sendiri, dia punya toko-toko di mall tuh, beberapa toko-toko di mall tuh. Nah, belajar dari situ karena sering lihat-lihat, begitu terkena PHK. Terkena PHK itu tahun 2002. Paling kena sebetulnya sih, karena begitu kena PHK itu bulan depannya saya harus nikah. Oh gitu. Jadi saya waktu nikah itu menutupin sama istri dan keluarga bahwa saya masih bekerja. Oh gitu. Padahal itu udah di PHK. Padahal udah di PHK. Tapi coba ya, meyakinkan jadi istilahnya. cobaan pertama yang terberat itu ya situ. Saat kita mau nikah, bahkan rekan-rekan di kantor itu juga dulu tahu bahwa saya undangan udah disebar. Dulu di salah satu brand kaos terkenal sih. Nah, begitu kena PHK, kita pernikahan ya gembira nggak gembira. Jadi cobaan pertama itu di situ. Iya. Nah, setelah menikah, akhirnya karena kelamaan kita di rumah, masa bulan madu kelamaan, kapan kelarnya, kapan kerjanya katanya. Akhirnya ngaku kita udah nggak bekerja lagi dari PHK. Nah, karena dengan sedikit sisa-sisa uang itu ya kita ngelamar-lamar kerja lagi, dapat di
beberapa tetap di security, cuman ya kontrak akhirnya gitu. dengan gaji yang lebih rendah dari tempat semula. Dari situ akhirnya nggak ketutup lah untuk jadi kerja security itu ya nggak ketutup, akhirnya kita coba beralih ke usaha sablon. Itu tahun 2000. Ya, 2002 setelah menikah itu. Usaha sablon dulu awalnya ya nyablon apa aja, kaos seperti yang kita tahu, kaos. Lama-lama ya dapat orderan spanduk, zamannya masih manual totol gitu. Dulu jual spanduk itu ya masih per meter 20.000. Terus spanduk lama-lama karena kebutuhan kita lama-lama ya belajar desain juga dengan otodidak juga. Lama-lama meningkat ya nggak hanya di kaos dan spanduk aja, kebutuhan kayak brosur, neon box, plang merek, terus baliho itu kita kerjain juga. Seiring berjalannya waktu ya banyak juga sih di situ, akhirnya ya kita punya sedikit-sedikit tabungan, mulai nyicil-nyicil, dapat beli-beli kendaraan, ada ya alhamdulillah lah ada kendaraan juga itu. Dan paling mengenaskan itu waktu kita punya usaha reklama itu 4 kali motor itu hilang itu di situ. Ditanya gimana tuh Pak tuh bisa sampai hilang? Jadi ketika kita masang ke atas itu kan kondisi motor di bawah kita nggak mantau. Jadi begitu sama anak buah motor hilang itu bukannya sedih malah ketawa-ketawa gitu. Oh motor bisa hilang. Dan itu nggak sekali 2 kali, 4 kali itu. 4 kali, jadi kayak semacam didesain ya gitu ya. Jadi udah tahu kan, ntar Pak Joko nih mau naik ke atas nih kan, motornya bisa hilang. Jadi kayak udah semacam direncanakan juga gitu ya Pak. Jadi kalau kita naik pasang-pasang balik itu malam rata-rata jam 2. Malam. Iya. Jadi ketemu hal-hal gaib itu udah sering dulu ngeliat itu sering. Lihat apa itu Pak? Ya, lihat pocong, kuntilanak itu benar-benar ada. Iya. Nyata ya? Nyata ya, kelihatan. Cuman karena kita masa bodoh lah. Yang penting kita nggak ganggu. Ya. Ya itu dengan hal itu mengalir aja. Dulu mulai terpuruk itu ketika saya dapat tender itu nilainya lumayan besar. Karena kekurangan tenaga SDM, saya nyari-nyari partner dulu tuh. Karena nilai kontraknya termasuk besar dan sempat juga gadekan karena kekurangan dana, saya gadekan surat rumah waktu itu. Surat rumah dapat, uangnya buat modal. Nah disitulah mulai terjadi ambruknya kita itu karena kita ditipu partner. Jadi beberapa baliho yang kita kerjakan ada yang rubuh, nimpa warung orang. Nah itu akhirnya kita ganti ya. Terus ada beberapa titik yang ternyata nggak terpasang. Dan waktu itu kita karena ngurusin usaha-usaha yang lain yang kayak kita nyari dulu zamannya harta-harta Soekarno segala macam itu. Jadi kita nggak fokus ke usaha kita juga waktu itu. Semacam kayak bambu petok, terus ya sempat juga tuh Pak ya dulu sempat nyari katanya ada narik emas segala macam, piring kerajaan katanya itu. Jadi uangnya sebenarnya nggak ketemu untungnya, uangnya habis ke situ. Gitu ya. Siap. Jadi semacam kayak kita katanya ada piring emas kerajaan Majapahit, ternyata Kuningan. Ternyata Kuningan. Ya, Apa memang sengaja ditanam mungkin itu. Sampai berburu kayak batu-batu fosil itu, kayu-kayu fosil yang udah jadi batu ya. Ya. Nah, di situ sih sebenarnya sih ya mulai ambruk-ambruknya di situ dibawain teman juga. Dan 2013 itu udah kerasa, 2014 itu udah mulai goyang gitu lah. Mulai goyang. Jadi goyangnya sebenarnya di percetakan sebenarnya nggak ada masalah karena keuangan saya aja. Karena saya harus gantiin produk itu karena kita kena klaim kan dulu itu. Dengan nilainya ya termasuk fantastis juga. Lumayan ya. Nah di situ sempat ada sisa uang ya, alhamdulillah sempat kita selamatkan juga untuk bikin kos-kosan tuh waktu itu tuh. Untuk karena untuk anak-anak lah waktu itu untuk sekolah. Dan makin sini makin terpuruk ya, sampai akhirnya rumah pun ya terus dikejar-kejar bank karena kan angsuran itu kan nggak bisa ditunda. Jadi kalau terbelit ya. Iya.
Utang-utang bank itu kan harus dibayar. Dan ya pokoknya gitu. Suka dukanya itu gitu. Tapi alhamdulillah kalau namanya orang Jawa mah masih syukur aja, alhamdulillah. Iya. Jadi Pak Joko itu mulai tertarik gitu ya kan di dalam dunia barber ini karena apa tuh Pak? Apa melihat apa namanya teman gitu atau tertarik dengan memang dunia barber ini sendiri gitu? Sebetulnya sih awalnya itu karena sering nongkrong di tempat cukur. Awalnya ya, dekat rumah ya? Ya, karena begitu daripada di rumah liatin bacaan rumah dalam pengawasan bank. Jadi akhirnya Bukan kita sering lagi. Ya, kita keluar dari rumah itu nongkrongnya di tempat-tempat cukur. Nah, dari tempat cukur itu lihat tukang cukurnya itu kayaknya enjoy. Apanya tuh? Orangnya itu menerima dengan hasil yang dia dapat. Oh, gitu ya. Ketika ada tamu berbicara politik dia mengimbangin. Oh gitu. Ketika bicara ekonomi dia mengimbangin. Jadi kayaknya relax aja hidupnya itu. Nggak ada beban. Udah ada beban. Ya, padahal ada beban. Jadi lama-lama ya belajar nyukur di daerah Peta Selatan itu sih. Secara otodidak? Ya, secara otodidak. Jadi ngikuti di tempat dia. Oh, ngikut. Hanya otodidak dan lama-lama dikasih nyoba. Ya, beberapa kali pitak juga. Nah, dari situ terus lihat acara di TV itu waktu itu ada acara dekat itu tuh. Nah, Indonesia yang pertama ya. Ya, dari di situ kayaknya wah ini kalau ternyata usaha gini bagus juga nih, belum pernah lihat nih ya. Sedangkan waktu itu ya tukang cukur. Gue sih karena kita ke tukang cukur itu kan masih belum mantap lah waktu itu. Jadi waktu itu ada tawaran dari teman untuk biar dapat uang cepat itu udah naik mobil online aja tadi ya. Narik online. Nah, lagi rame terus gimana mobilnya? Udah temen nanti isimnya kasih pinjam bagi hasil. Oh, mobil ya? Mobil ya. Bagi hasil atau setoran gitu per hari berapa. Dan karena kita nyoba sebulan, 2 bulan kok bagus ini. Awal-awal bagus nih. Ya. Karena satu hari itu ya bisa dapat uang itu kita bersih 800.000. Bersihnya tuh. Udah makan, udah bensin itu. Iya. Bahkan kadang-kadang ya lebih dari situ. Dan punya pengalaman pahit juga ya, Pak ya? Benar ya. Apa tuh Pak? Coba boleh ceritain dong. Dan sebenarnya dalam narik taksi online ini paling pahit itu ya setelah saya pernah dirampok itu. Jadi sebelumnya itu naik taksi itu saya dapat tamu dari Gajah Mada tujuan ke Malang Batu waktu itu. Jauh juga. Iya, karena saldo kita masih gede. Di situ sih tarifnya 6,2, 6.200.000 tuh. Emang sebelumnya kita pernah ke Bandung, ke Cirebon tuh nggak ada masalah. Ke Malang sampai juga aplikasi itu? Yang penting saldonya cukup. Cuman dulu waktu itu sih nganter bisa, cuman di tempat tujuan tuh nggak bisa dapat order. Oh gitu. Iya. Kayak ke Bandung atau biasanya kalau kita nongkrongnya di rumah sakit itu biasanya jauh-jauh. Nah, itu dapat itu keluarga pasien itu kalau ke Bandung, Tasik atau ke daerah Cirebon tuh sering. Nah, kita aman itu di situ. Nah, waktu itu dapat taksi online itu lewat aplikasi tarifnya segitu. 6,2. Ya, terus karena kita tergiur dan sekalian pulang kampung lah. Oh gitu. Kampung di mana? Ya, Pak? di Batang sih, Pekalongan. Ya, di sana itu pikiran kita karena saat kita dapat orderan 1 kali bisa buat istirahat nih seminggu istilahnya. Ternyata ya itu tinggal harapan. Cuman ya itu begitu mobil hilang itu kita kok nggak merasa sedih atau gimana itu. Jadi ibarat kata gara-gara mobil hilang itu saya bisa naik pesawat. Kenapa tuh? Ya karena ada yang ngongkosin. Sama orang dikasih. Iya, dikasih. Ada donatur yang baik hati gitu loh. Udah pulang aja ke rumah gitu. Jadi ya itu kita itu kayak kalau lihat itu ini orang kehilangan mobil tapi kok biasa aja gitu. Cuman alhamdulillah waktu itu sih
HP itu masih ada. Jadi jadi masih bisa kita masih bisa komunikasi, nyari-nyari bantuan siapa teman-teman terdekat. Dulu dari kekompakan driver online itu sih dulu masih bagus. Masih bagus. Ada yang mengarahkan, ya di Surabaya ketemu ini aja nih komunitas ini. Nah di sana sih sempat 4 hari luntang-lantung juga, jadi nunggu laporan kehilangan dari kepolisian itu. Nah akhirnya tuh ada ketemu teman lama tuh, teman sekolah juga tuh. Nah kebetulan waktu saya chat dia itu dia baru balik ke Jakarta katanya. Nah, dia sempat transfer uang untuk naik pesawat. Udah pulang aja kata dia. Nah itu berarti kita pertama kali naik pesawat itu ya dibilang gembira ya gembira. Kok hilang mobil dapat pesawat. Iya. Jadi begitu tiba di Jakarta itu saya itu kayak pahlawan. Teman-teman driver online itu pada jemput itu. Bahkan mereka sempat ngawal pulang ke rumah. Sempat patungan dapat kumpulan duit itu ya lumayan banyak juga waktu itu. Rasa empati mereka itu ada. Iya. Itu mobil punya siapa tuh Pak? Mobil kita nyicil. Masih cicilan. Masih cicilan, ya. Jadi kan begitu ada surat kehilangan itu kan akhirnya kita loss. Ya mungkin loss tapi selama 3 bulan itu kan saya merasa kayak diintai. Jadi kok mobil gampang amat hilang, kok kita nggak kenapa-kenapa gitu. Nah dari situ sambil nungguin mau ngapain lagi, mau nyupir udah nggak bisa. Nah sempat beberapa kali ya akhirnya kerja juga sama itu jadi supir pribadi. Supir pribadi lah. Nah, ternyata jadi supir pribadi itu nggak enak, berangkatnya habis subuh, pulangnya malam, tiap hari begitu aja. Dan upahnya pun ya seberapa. Itu udah nikah loh ya? Ya udah nikah kita. Nah, terus berjalannya waktu akhirnya kita kembali lagi ke tempat tukang cukur temen. Balik lagi. Nah, di situ diledekin sama dia. Giliran udah susah aja balik lagi. Santai bro gitu. Nah disitulah akhirnya beberapa kali di situ terus karena tertarik di situ. Dia juga ngebilang itu ada lowongan tuh di Barber, coba nyari di Barber. Coba ngetes ilmunya sampai di mana, keahliannya sampai di mana. Nah, waktu itu ya sempat ke daerah Tangerang itu di salah satu barber juga. Di situ dengan digaji juga ya kita nyoba juga di situ. Nah, ternyata ya nggak bertahan lama. Cuma hitungan hari kita di PHK. Baru kerja berapa hari udah di PHK karena sering telat. Oh sering telat. Dan paginya saya harus ngojek dulu ya. Oke. Untuk menutupi ya cicilan bank itu. Cicilan bank lumayan gede juga sih soalnya waktu itu. Ya habis dari situ kebetulan dikasih kepercayaan sama ada salah satu barber di daerah Polres itu. Ngasih kepercayaan kalau mau nungguin barber sini ya nggak apa-apa. Nah disitulah mulai belajar barber dan mulai menyenangin barber. Nah, sesekali dulu lihat acara-acara barber itu ya kumpulannya orang-orang barber tuh waktu itu di tempatnya Rudy itu. Rudy. Iya. Kalau nggak salah. Iya di situ ada gaya apa itu? Iya gaya keren itu dulu. Dulu tuh kan ada Bang Hendra juga di situ, ada Paruge juga di situ. Jadi ya begitu ada event-event itu ya kita datang situ pengen tahu lebih dalam tentang barber. Nah di situ sempat 3 kali sih ada 3 kali atau 4 kali lah dulu tuh di situ. Kayak keren ya? Ya kayak keren itu di situ. Jadi tiap bulan sekali mereka pasti ada. Mulai kenal sama Kang Awang, mulai kenal sama si Asep, ya itu di situ. Ada Babe juga di situ. Nah ini Pak Joko gitu ya kan. Singkat cerita gitu ya kan bisa sampai ke titik di mana Pak Joko sekarang sebagai founder atau owner ya daripada Story 08. Nah itu sejarahnya apa tuh dari Story 08 itu sendiri kan memiliki makna tersendiri kan buat Pak Joko. Nah itu boleh ceritain ke teman-teman. Jadi Story 08 itu sebenarnya sih saya udah bercita-cita pengen punya barber itu setelah saya kerja di Polres itu.
Nah, di Polres itu saya kerja target paling 1 tahun dari sini saya harus punya Barber sendiri. Harus buka. Nah, cuman waktu itu kan masih utang bank kita juga masih banyak, jadi ya bagaimana pokoknya yang penting utangnya lunas dulu gitu. Nah, singkat cerita kita ketemu sama tim-timnya salah satu ustadz terkenal juga. Jadi mereka cukur rambut sambil ya namanya biasanya kita curhat lah. Mereka curhat, kita juga curhat, punya pengalaman-pengalaman pahit gitu. Ya mereka menyarankan tentang adanya magnet rezeki, sedekah-sedekah brutal, bagaimana Allah mau ngasih rezeki tak terduga kalau kita juga nggak mengagetkan orang lain. Ya di situ sambil kita praktekkan juga. Nah, alhamdulillah sih, alam sih ya. Ada beberapa klien-klien yang tadinya teman-teman yang punya hutang tiba-tiba ngasih masih utang. Atau beberapa ex customer yang dulu waktu kita main reklame tiba-tiba ngontak lagi gitu. Ngasih kerjaan bisa nggak. Alhamdulillah sih tahun 2018 itu ya hutang bank saya lunas gitu. Alhamdulillah ya. Nah setelah itu saya punya keyakinan udahlah buka barber sendiri. Jadi awal Story 08 itu tahun berapa tuh Pak Joko? Story 08 itu 2018 pas ulang tahun saya sih bulan Mei 2018. Nah, tadi kita kembali lagi ke Story 08 itu apa kan story itu kan kisah ya. Cerita ya. Kenapa 08 itu Pak? Sebetulnya story itu sebenarnya sih nggak nyangka. Jadi dari ibarat kata dari kena musibah kok saya jadi larinya ke barber. Gitu ya. Jadi saya pengen punya cerita bahwa ya itu sesuatu keinginan kita, tujuan kita itu kita nggak pernah cita-citakan, mengalir aja itu. Mengalir dan berjalan. Makanya saya namakan story. Jadi cerita-cerita saya sebetulnya sih. Nah angka 08 itu sebenarnya ketika saya di barber saya pengen mendekati yang terbaik. Jadi 08 itu mendekati 9. Jadi ketika masih di angka 6 ya belum puas, harus mendekati yang ke-9. Kalau terlalu 9 kan terlalu sempurna karena kita takutnya kita sombong. Ya, jadi kita mendekati yang kesempurnaan itu. Nah, 2018 dan 2019 ketika saya mulai terpikirkan lagi ketika saya ikut kuliah di teman-teman entrepreneur university. Dari situ mengajarkan nggak boleh pakai dana bank, nggak boleh pakai. Jadi gimana cara mengembangkan usaha kalau nggak pakai dana bank? Ya mereka mengajarkan ada sistem patungan, atau pakai dana orang lain dengan sistem sirkah dan segala macam itu. Nah akhirnya ya ilmu yang kita pelajari di situ komunitas itu ya akhirnya kita terapkan, kita coba dah. Karena dengan keterbatasan kita sendiri pun ya akhirnya ya kita cobalah dengan connect kita dengan apa yang kita pelajari di situ. Mencoba mencari, nah di situ pun nggak masih buntu kan untuk cari customer, cari investor itu seperti apa. Nah begitu ada anniversary salah satu komunitas barber di Bogor itu saya dapat buku itu, barbershop undercover itu. Setelah saya baca-baca di situ tuh saya mulai terinspirasi ini gimana cara mengembangkan barber di sini. Nah, tapi itu Story 08 itu udah ada. Cuma kan begitu pengembangannya itu terpikirnya setelah ya itu ikut itu. Cuman caranya gimana ini, legalitasnya gimana, ini ya gimana. Jadi ibarat kata kayak saya harus nanya kemana nih orang yang tepat itu. Karena waktu itu rujukannya hanya di buku itu, jadi berangkat. Ya, saya ke Solo itu belajar ke Solo. Nah ke Solo ya belajar juga ternyata ternyata seperti ini. Jadi kan nggak puas sekali, nyoba lagi 2 kali. Ya karena memang kita nggak punya dana, ibarat kata uang yang ada kita putar, masih ada cicilan bankan waktu itu. Karena mengambil yang itu buat modal modal itu. Nah singkat cerita ya dapat ilmu dari sana, pengetahuan itu ya kita terapkan di sini, mulai bikin proposal,
dengan kemampuan kita yang ada, kita ya akhirnya ya tabungan kita nggak kumpul-kumpul jadinya. Ya, kepake buat itu, ada acara seminar kita ikut, gimana cara pengembangan ini, ada komunitas kopdar dari apa kita ikut, komunitas usaha itu kita ikut. Ya waktu itu dapat satu di daerah dekat Baber kita juga. Di situ awal mulanya pecah telur, tapi ternyata di situ nggak pecah telur juga. Memakai brand kita, nggak kita kasih royalti, yang penting ada dulu deh. Kita bikin merek-merek, kita kasih harga sekian, ternyata mereka meleset. Nah ya udahlah, itu buat pengalaman aja, yang penting udah mendekati pecah telur. Nah nggak lama dari situ ada lagi calon investor yang kedua. Nah dari situ sih mulai belajar. Pertama kita kasih harga sih ya 70 juta. Ternyata ngepres sih. Satu paket. Satu outlet itu. Ternyata daerah ngepres juga udah 70 juta. Untuk di apa namanya di pengadaan barang ya. Pengadaan barang, dekorasi. Ternyata ngepres. Karena kan SDM waktu itu kan untuk sekolah-sekolah barber kan kayak gini belum ada, istilahnya masih jarang. Jadi kita hanya ngambil dari beberapa rekan, terus ntar kita ngasih ibarat kata royalti gitu, atau ganti uang pendidikan. Yang penting ada SDM-nya dulu. Dapat yang kedua, dapat lagi yang ketiga. Sejak pulang dari Solo itu. Jalannya dipermudah ke situ. Karena udah tahu polanya kali. Ya, udah tahu polanya. Dan ada salah satu barber juga dulu yang barber sirkah yang kita cobakan dulu. Jadi 1 juta bisa punya barber tuh waktu itu. Ternyata memanage orang banyak itu kan lebih susah. Ternyata pusing. Ternyata lebih enak ke satuan-satuan itu. Owner-owner satuan itu lebih enak. Nah itu akhirnya kan buat pelajaran kita juga, ternyata tempat strategis itu juga belum tentu hoki juga. Belum tentu hoki. Karena rezeki tempat juga beda-beda. Jadi tempat yang strategis atau bisa dibilang kalau dalam dunia bisnis itu sarang semut ya Pak. Iya, sarang semut. Itu nggak menjamin juga. Nggak menjamin ya, karena kadang-kadang SOP kita sama anak buah kan kadang-kadang nggak diterapkan. Ketika ada ya diterapkan, ketika kita nggak ada nggak. Karena ya mungkin ya anak kapter itu nggak didikan kita, titipan soalnya kan mungkin. Jadi secara apa namanya kejiwaan atau itunya ikatan emosional kita kurang dekat, jadi hanya percayaannya. Sekarang udah berapa Pak dari Story 08 sendiri itu yang udah ya, kalau sekarang sih yang story-nya aja ada 4 dan 1 barber sirkah, jadi semua ada 5. Ada 5. Jadi Story 08-nya itu ada 4, barber sirkahnya ada 1. Ada 1 dengan nama. Kalau barber sirkahnya itu namanya The Jok gitu. Oh, The Jok. Ya. Itu di daerah mana ya? Di daerah dekat stasiun Sudimara Jombang, Ciputat gitu. Masih berjalan sampai sekarang? Masih berjalan. Untuk yang 4-nya sendiri gimana, boleh dikasih tahu ke teman? Yang gimana? Yang 4-nya ini? Yang 4 ini yang pertama yang ada di Paro Serap, ada di Celuduk Indah 2, ada di Pinang, dan di Pondok Aren itu. Masih berjalan semua ya? Masih berjalan ya. Nah, selama masa pandemi ini gimana sih Pak? Ada nggak sih ngaruhnya gitu ya kan dari segala omset atau segala macam? Untuk omset sangat ngaruh ya, karena kalau yang di tempat kita sendiri sih ya pasti ngaruh ya. Dari pusat aja 60% tuh berkurang. Turun ya? Turun drastis. Karena dulu itu kenapa dulu emosi untuk bikin barber, untuk ngajakin orang barber, karena di tempat saya sendiri omsetnya tuh per bulan bisa 30 juta. Omset ya? Omset. Jadi 3 kursi itu full itu dulu. Makanya kita acuan ke mereka itu investor itu dulu tempat saya. Percontohannya. Iya, percontohannya. Dengan hanya modal segitu, di bawah investasi di bawah 100, 1 tahun bisa balik modal. Acuannya ke tempat kita itu. Ya. Ternyata kan dalam perjalanannya kadang-kadang ya sama calon-calon investornya sendiri itu nggak sejalan. Melenceng dari harapan kita. Padahal kita nggak ada royalti di situ kan, biar berkibar dulu istilahnya benderanya itu. Nah nih Pak, apa namanya yang penting ini gimana Pak pada saat
Pak Joko itu melakukan yang dinasehatin sama ustadz-ustadz gitu ya kan. Nah, itu ada nggak sih impact-nya gitu? Kalau impact-nya ada, yang saya rasakan sendiri ada. Jadi ya itu namanya manusiawi ya, ketika kita lagi keinginan itu ada, emang ya itu kita lakukan itu. Tapi ketika kita keinginannya udah tercapai ya kadang kita lupakan, udah lupa lagi, lalai lagi untuk melakukan itu. Kayak semacam sholat duha, sedekah-sedekahnya itu kita lupa lagi. Brutal, ya, brutal. Jadi untuk teman-teman juga jangan malas lah untuk bersedekah, jangan malas untuk berbuat kebaikan, karena kan kita nggak pernah tahu siapa yang akan berbuat baik sama kita. Bisa jadi dari orang lain ya balasannya. Misalnya kayak Bapak berbuat baik sama saya yang nggak baik sama Bapak, ya kan bisa jadi yang balasnya adalah orang lain. Iya betul gitu. Nah Pak, harapan kedepannya nih Pak ya kan buat generasi-generasi barber Indonesia gitu ya kan, yang mungkin saat ini sedang belajar, sedang ngerintis barber gitu ya, tanda kutip positif ya, ngerintis barber ya gitu ya kan. Apa Pak kesan dan kesannya? Bapak kan udah melewati semua itulah ya gitu kan. Untuk yang pemula yang ngerintis barber sih ini jalanin aja, kalian kan yang menjalankan tahu sendiri rohnya barber itu kan di kalian nih. Jadi kita melakukan pekerjaan itu ya dengan riang gembira, anggap aja kita semacam lagi dengarkan musik gitu. Kita menikmatin aja. Kita jalanin hari ini, nggak usah mikirin hari esok. Jalanin aja terus. Kita punya tujuan, punya impian bagus. Tapi yang penting dia diimbangin, jangan males-malesan, motong ogah-ogahan, jangan terlalu mengejar materi. Untuk teman-teman yang baru memulai usaha barber ya tetap semangat. Untuk merintis itu memang perih, tapi itu akan menjadi cerita senang di kemudian hari nantinya. Seperti yang kita ketahui kan nggak semuanya kita dapat semua dari cara instan. Rata-rata orang-orang yang kita kenal pasti ada sejarah di belakang mereka sebelumnya. Jadi ketika kita udah di barber atau di pangkas rambut ataupun di salon dan pekerjaan apapun ya kita senangin aja, mengalir aja. Kita datang ke rumah, datang ke barber dengan semangat untuk keluarga. Bismillah lillahi ta'ala, kita untuk menafkahi semuanya. Pekerjaan apapun akan terasa ringan kita ketika kita senang, membawa senang. Nah, setelah kita menjalani itu semua, nanti kita juga akan berpikiran sendiri akan kemana selanjutnya kita. Barber pangkas kita mau dibawa kemana? Kan nggak mungkin hari ini lebih jelek dari kemarin. Kita harus selalu optimis untuk ke depan. Siapa tahu kita baru punya satu, besok bisa punya dua. Yang penting jangan patah arang, ajarkan kebaikan-kebaikan kepada anak-anak didik kita, atau kalau kita punya saudara, kita ajarkan barber. Kita motivasi mereka bahwa usaha ini juga bukan usaha kacang-kacangan atau agak boleh malu dengan usaha ini. Bahkan kalau kita lihat ada tarif barber termahal di Asia kan ada di sini juga. Jadi ketika kita senang aja, kita mau tarif berapapun, mau di lokasi manapun, senengin. Ketika kita mau naikin harga ya kita juga harus, tempat kita juga diperhatikan juga, jadi harganya kan ngimbangin. Dan jangan bosan untuk terus sama-sama belajar, silaturahmi ke komunitas-komunitas, berbagi pengalaman, sharing-sharing, atau kalau kekurangan orang kan jadinya bisa saling connect, saling mengisi nanti sekalian info ya. Oke Pak Joko, sampai di sini dulu perjumpaan kita ya. Terima kasih banyak nih atas ilmunya, atas waktunya ya. Sukses selalu buat Pak Joko ya, kita doakan. Amin. Ya. Semoga terus bergerak, terus memberi dampak, terus bertumbuh ya, dan terus saling menumbuhkan. Juga terima kasih kepada BHC Barber Tool
kepada The Capster, kepada Go Kursus, dan juga kepada Harian Terbit ya. Teman-teman, sampai jumpa ya di kisah-kisah berikutnya bersama para barber ya. Pastinya kita saling mensupport ya, saling mendoakan, terus berkolaborasi, terus bersinergi ya untuk mewujudkan Indonesia berdaya di negerinya sendiri. Salam dari saya, Ferry Diansyah dan Joko Tegar Susilo, Story 08 Barbershop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman Indonesia dimanapun berada ya. Go Kursus Indonesia membuka pendaftarannya ya di www.gokursus.com atau gokursus.com, atau bisa melalui admin Yaumul Ramdhani atau di kontak 082299664491 ya. Untuk lokasinya teman-teman bisa cek langsung di gokursus.com atau Instagram ya, gokursus.indonesia ya. Jadi buat teman-teman yang ingin mendaftarkan ya dirinya untuk kursus fundamental barber atau seni rambut seperti dreadlock, cornrow ya, dreadlock, dan seni rambut kepang lainnya, silakan saja ya melalui Instagram ya, gokursus.indonesia, atau website kami di gokursus.com. Salam sukses selalu untuk Anda semua. Jangan lupa daftar kursus di Go Kursus Indonesia.